Kalau misalnya orang awam mungkin lihat, oh ini bisa naik, paling yang naik cuma barang-barang impor doang, gitu kan. Sedangkan faktanya tuh nggak sesederhana itu. Karena bahan bangunan itu untuk pengusaha lokal pun, pabrik lokal pun, barang-barang lokal pun, itu kan produksinya nggak cuma pakai bahan baku lokal aja. Betul. Ada bahan-bahan yang mereka perlu ambil dari luar negeri yang masih membutuhkan pasar dari global gitu. Dampak dolar naik itu udah pasti ya kita harus beradaptasi gitu loh. Ya harga naik itu nggak apa-apa. Cuma yang menjadi berat itu sekarang Mas Tio itu bukan dari harganya. Karena yang berat itu adalah ketidakpastian gitu loh. Barangnya itu nggak mahal Mas. Kita beli Desember. Barangnya nggak mahal. Tapi pas nyampe ke Indonesia itu jadi 3 kali lipat. Kenapa? Karena perizinannya gitu. Nggak usah kayak mereka mungkin udah jauh lebih dari kita lah gitu, maksudnya kita juga pasti mengajar. Bener. Tapi hal sederhana Mas, kayak contohnya pungli. Dulu nih patternnya nih ya, customer behavior. Orang datang ke toko bangunan, itu mereka dari A sampai Z tuh udah beli langsung sekaligus. Jadi mereka beli semen, sekalian klosetnya, catnya jadi satu gitu. Jadi mereka berani, buying powernya ada gitu. Nah kalau in this economy, zaman sekarang, yang kita rasakan ya, orang datang, itu udah bawa kalkulator. Oke, kawan-kawan bengkel dan Papanomics. Jadi kita beberapa waktu lalu udah bahas perumahan ya dari sudut pandang masyarakat, warga sipil, terus kemudian ada dari pengamat segala macam. Nah sekarang kita kedatangan pelaku usahanya. Ya, jadi kalau kita ngomong soal perumahan itu memang nggak bisa lepas dari bahan bangunan. Karena rumah itu dibangun pakai bahan bangunan, kurang lebih begitu. Nah ada apa ya manggilnya ya? Mas Hadius juga nggak cocok ya kan, Bang Hadius ya. Bang Hadius gimana kabar Bang? Baik Mas Tio. Tapi kalau dipanggil Bang terlalu ketuaan nggak sih? Boleh, ya Koko aja boleh, Koko nggak apa-apa. Ko Hadius. Jadi Ko Hadius ini sebenarnya masuk dalam asosiasi pengusaha juga, asosiasi pengusaha bahan bangunan, Ikatan ya? Iya. Ikatan Pengusaha Bahan Bangunan Indonesia. IPBBI. Nah salah satu mungkin akan lebih baik Ko Hadius yang bercerita tentang bagaimana sih ekosistem industri perumahan ini. Nanti pasti akan dibawa atau satu rangkaian lah sama bahan bangunan itu. Jadi kalau gimana nih kok ceritanya nih? Sebenarnya aku mau masuk di problem atau isu yang sekarang jadi kegelisahan bersama nih. Dolar naik. Iya kan, dolar naik, otomatis bahan baku untuk bikin bahan bangunan juga pasti akan naik kan, beberapa impor kan. Bener. Nah itu gimana? Dampaknya ini kira-kira? Mungkin kepada pelaku usaha sama masyarakat secara umum juga lah ya, ingin membangun rumah ya. Jadi dolar naik itu udah pasti sangat terasa di industri bahan bangunan, Pak. Karena kan sekarang aja udah menembus 18.300. 18.300. Nah, kalau misalnya orang awam mungkin lihat, oh ini bisa naik, paling yang naik cuma barang-barang impor doang, gitu kan. Sedangkan faktanya tuh nggak sesederhana itu. Karena bahan bangunan itu untuk pengusaha lokal pun, pabrik lokal pun, barang-barang lokal pun, itu kan produksinya nggak cuma pakai bahan baku lokal aja. Ada bahan-bahan yang mereka perlu ambil dari luar negeri yang masih membutuhkan pasar dari global gitu. Terus mesin-mesinnya juga mereka butuh produksi, pesannya juga dari luar negeri gitu. Jadi bukan cuma barang impor aja, bahkan barang lokal pun kalau mau diproduksi itu banyak material dan kebutuhan-kebutuhan ambil dari luar negeri gitu. Coba kasih contoh satu kok. Misalnya kita ngomong item material pokoknya ya. Kalau material pokok berarti, tapi kalau material pokok relatif nggak terganggu ya sama impor atau terganggu? Terganggu juga Pak. Kayak misal cat deh. Kan kita mikirkan cat, ini cat produksi pabriknya ada nih di Indonesia gitu misalkan kan. Tapi ada beberapa resin, bahkan kayak mesinnya itu kita nggak bisa produksi sendiri. Itu kita masih tergantung dengan pasar global gitu. Dan transaksinya kan juga pasti dengan dolar gitu Pak. Itu material pokok ya. Ya, terus kayak misalkan toren. Toren kan misalkan kayak beberapa brand itu kan plastik nih, punya Indonesia. Tapi bahan bakunya juga biji plastiknya itu kita belum bisa produksi sendiri. Jadi kita masih ambil dari luar walaupun ya memang produksinya di Indonesia. Jadi bukan hanya barang impor aja, tapi bahan bangunan secara keseluruhan itu naik gitu. Kalau kita ngomong material bangunan, bahan bangunan yang relatif sangat diperlukan untuk satu bikin rumah misalnya ya. Dalam konteks bangun rumah ini kan pasti kita butuh material pokok, material pendukung. Benar. Nah kalau misalnya material pokok tadi udah dijelasin sama Ko Hadius bahwa itu hampir semuanya juga terdampak gitu ya. Kayak semen gitu. Apalagi material pendukung. Sama juga ya. Contohnya kayak misalkan fondasi udah jadi nih ya. Fondasi udah jadi. Butuh beli misalnya kayak kloset gitu kan. Terus kayak kloset itu kan bahan dari keramik itu juga banyak
dari impor gitu bahan-bahannya. Terus kayak misalkan lampu-lampu itu kan, Iya, lampu-lampu walaupun produksi di Indonesia. Indonesia, tapi bahan-bahannya itu tetap dari luar. Di Indonesia itu assembly aja gitu loh. Jadi kita yang apa namanya menggabungkannya gitu. Oke. Jadi material pokok, material pendukung kena dampak semua ini Ya. kawan-kawan. Jadi kalau misalnya kita ngomong orang yang berencana mau bangun rumah atau orang yang mungkin udah ngeliat-liat ini ya kan perumahan-perumahan terdekat gitu yang lagi diskon atau segala macam, jangan seneng dulu. Ternyata ada implikasi yang sangat mungkin ya akan terpengaruh juga teman-teman yang mau beli rumah ataupun bangun rumah. Benar nggak? Dan ini ya memang selain sebenarnya selain efek dari dolar naik itu juga sebenarnya ada beberapa faktor. Ini kita jelaskan kepada Oke, boleh. masyarakat awam. Apa aja tuh Kenapa? faktornya? Yang pertama itu selain dolar, yang kedua itu sekarang biaya logistik global itu kan sekarang lagi nggak menentu. Iya. Maksudnya barang mungkin di China-nya murah nih atau di India atau di negara manapun. Tapi biaya kirimnya itu tuh sekarang lagi Logistiknya. ringan Iya, tuh. iya. Apalagi dengan kasus Selat Hormuz, dengan biaya oil yang naik, Iya, yang nggak iya. tentu itu juga. Pertama jadi biaya pengirimannya ibaratnya ya itu makin mahal. Iya. Terus yang kedua Indonesia tuh masih sangat bergantung dengan China ya sebagai supplier bahan bangunan. Itu pun sekarang pemerintah China tahun ini sudah mengurangi insentif ekspor dan mengurangi tax exemption-nya. Oke. Jadi insentif buat ke pabrik-pabrik China tuh udah mulai dikurangin. Nah mau nggak mau kan harga naik juga. Oh. Nah jadi faktor-faktor inilah yang membuat harga semakin naik gitu. gitu. Berarti ini hampir kalau misalnya kita pukul rata nih hampir semua naik bahan bangunan per hari nih. Ini kalau dari saya pribadi ya, ini saya sharing juga. Itu kan ketika dolar menyentuh 18.000 tuh, Iya, itu supplier semua langsung kirim surat gitu. Supply itu ke Kirim surat ke distributor. entitasnya tuh retail ya, supermarket bangunan. Jadi kita ngambil dari Distributor. dari distributor, dari Oke. supplier lah, dari prinsipal. Nah itu kirim surat, tapi suratnya pun cuma wacana gitu loh. Kami tadi kemarin tuh baru minggu lalu saya dapat itu per 15 Juni harga akan naik. Per 15 Juni? Per 15 Juni. Oke. Jadi cuma naiknya berapa belum bisa ditentukan gitu. Iya. Itu bersurat ke beberapa retail tadi itu ya. Dan suratnya hampir sama semua. Ya, Kenaikan pasti harga gitu. bahan bangunan yang mau disuplai gitu. ke toko-toko tadi itu. Terus gimana nanti toko bahan bangunan ini? Cerita dikit dong. Curcol. Siapa tahu ada curhatan nih. Iya, makanya teman-teman yang mau sobat bangunan yang mau belanja sekarang. Sebelum naik. Iya, benar. Nah, kalau jujur ya, menurut saya ya kita kan namanya pelaku usaha itu nggak bisa terlalu negatif lah maksudnya. Iya, Ya namanya bisnis itu pasti dinamis gitu. Betul, Jadi betul. dengan dampak dolar naik itu udah pasti ya kita harus beradaptasi gitu loh. Ya harga naik itu nggak apa-apa. Cuma yang menjadi berat itu sekarang Mas Tio itu bukan dari harganya. Karena yang berat itu adalah ketidakpastian gitu loh. Oh. Ibaratnya gini, kalau misalkan kita tahu nih harga naik gitu kan, ya itu kan kita jalan cuma kita nanjak gitu loh. Kita capek, tapi jelas arahnya mau kemana. Nah yang nggak jelas itu kalau misalkan dengan dolar naik ini, kita nggak tahu nih arahnya mau kemana. Jalannya mau nggak naik, nggak tahu. Muter-muter gitu loh. Oke. Bisa turun, bisa naik. Nah, dampaknya gimana? Kami sebagai pelaku usaha ya kita takut nih mau nyetok barang tuh takut. Ntar gue nyetok banyak sekarang, besok turun jauh. Bener nggak? Bener. Kalau gue nggak nyetok sekarang, harganya ntar naik jauh. Saya bingung mau ngapain pelaku usaha. Nah, untuk konsumen pun pasti bingung juga dong. Kita mau beli sekarang nggak ya? Tapi harga lagi mahal. Ntar bakal turun nggak ya? Gitu. Dan untuk kontraktor pun kan juga bingung juga. Ini proyek kita tahan-tahan dulu deh gitu. Nah, dampaknya semua ini berasa jadinya orang jadi nggak mau industrinya jadi nggak bergerak gitu. Sepakat. Iya. Harus digarisbawahi soal kepastian ini. Kita belum ngomong soal sistem perumahan loh. Ini soal baru ibaratnya ekonomi di industri bahan bangunan aja, gimana cara muternya duit secara bisnis ya, artinya ada penjual, ada pembeli. Nah ini kita baru ngomongin itu, kita belum ngomongin sistem perumahan ya. Bener. Dimana sebenarnya kepastian itu juga bisa kita tarik juga bagaimana pemerintah ini menciptakan sistem, iya nggak sih? Bener. Nah ada bocoran nggak? Bagaimana arahnya pemerintah ini soal sistem perumahan? Nah, membahas itu, ini pertanyaan bagus Mas. Iya. Jadi waktu itu saya juga pernah mewakili PBBI ya. Kami kunjungan bertemu dengan Pak Fahri Hamzah. Oke, Wamen ya? Amin, saya ada fotonya nanti. Iya. Itu beliau adalah Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia. Iya. Nah, di salah satu wacana itu beliau membahas tentang upaya dukungan pemerintah kepada masyarakat yang ingin membeli rumah untuk pertama kali, yaitu melalui program FLPP. Oke. Nah, itu intinya adalah pemerintah memberikan subsidi
kepada bank itu untuk memberikan KPR flat 5%. Jadi nggak boleh naik. Flat 5%, bunga 5% naik selama 20 tahun. Dan DP-nya pun nggak tinggi. Sebenarnya ini langkah yang sangat baik, Mas. Gitu. Tapi masalahnya ketika kita menitik beratkan kepada konsumen, tapi kan walaupun orang punya duit nih gitu buat nyicil ya, tapi kan harga bahan bangunan masih naik. Gitu loh. Terus jadi rantai-rantai distribusi sampai ke konsumennya itu juga perlu diperhatikan gitu. Nggak bisa cuma insentifnya ke orang yang mau bangun rumah aja. Terus apa saran dari PPBI? Mikir bareng aja lah kita kira-kira gitu ya, diskusi terus aja gitu ya. Benar. Nah ini jadi dampaknya gini lah, ini menurut saya gitu. Karena kalau misalnya saran dari saya ya, tergantung nih saran untuk siapa dulu nih, untuk pemerintah atau pemerintah dulu lah pengusaha. mungkin, habis itu baru pelaku usaha dan masyarakat yang sebagai ini ya, sebagai konsumennya nanti. Nah kalau untuk pemerintah sebenarnya kayak tadi saya bilang ya, untuk FLPP 0,5% untuk membantu masyarakat yang membangun rumah itu langkah yang sangat baik itu. Dan sebenarnya kita harus mengapresiasi pemerintah juga lah. Ada beberapa tindakan kayak kalau Mas Tio lihat data ya yang saya pelajari itu sebenarnya industri properti, Mas, harga properti itu naik loh. Harga properti naik. Naik itu ini data dari Bank Indonesia. Naik sebesar 0,84% kuartal 3 2025. Tapi masih lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Secara year to year dia lebih rendah. Bener gitu kan. Tapi kan ini menunjukkan kalau misalkan harga naik berarti industrinya tuh gerak loh. Nggak yang mati gitu industri properti ini gitu kan. Nah kalau properti maju pasti pelaku usaha bahan bangunan juga dapat hasilnya karena mereka kan seperti dua koin yang nggak terpisahkan ya. Orang bangun rumah pasti butuh semen, nggak cuma butuh bahan baku dan lain-lainnya gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua ini kalau kita lihat pembelian semen ya, itu juga semen ini indikator yang sangat baik untuk melihat industri konstruksi, Mas. Karena semua bangun pasti butuh semen gitu kan. Itu ada penurunan 3,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Gitu kan. Nah ya berarti yang bisa digaris bawah kan orang sebenarnya mau loh bangun rumah nih, gitu kan. Cuma memang ya jadi lebih mahal, jadi orang lebih hati-hati. Gitu. Nah jadi saran-saran saya tadi ya dari perbincangan kita, yang pertama mungkin ada pertumbuhan, tapi ya ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama tadi itu dolar ngaruh, gitu. Gimana pun nggak cuma impor doang, tapi produsen lokal pun pasti berdampak. Karena tadi itu ada distribusi ya, di mana item itu kan nggak bisa dipisahkan. Ya, ketika mereka kita memproduksi membutuhkan masih dari material, mesin-mesin juga dari luar negeri gitu. Terus yang kedua tuh benar, pemerintah itu kan kalau saya lihat tadi kebijakan-kebijakan yang saya infokan tadi, itu mereka fokus hanya di hilirnya aja, Mas. Sedangkan air itu kan mengalir kan dari hulu ke hilir. Dari produsen ke konsumen yang bawa rumah lah, ke distribusi, dan saya sebagai retailer segala macam. Kalau ada satu titik yang macet, mampet airnya nih ngalir, pasti ya sampai bawahnya juga mampet. Bermasalah gitu. pasti. Benar, walaupun yang di bawahnya disuntik gitu, dikasih insentif. Nah jadi menurut saya ya pemerintah bisa lihat lagi nih ekosistem perumahan ini secara keseluruhan. Nggak hanya kepada pembelinya aja, tapi ya dari atas, dari hulu ke hilir gitu. Betul. Contohnya efek saudara tadi selain dolar itu mungkin, nah ini kan saya juga pernah pengalaman, Mas. Jadi pengalaman saya pernah menjadi supplier juga gitu loh. Kita pernah beli barang dari China, nah kita mau jual di toko kita sendiri gitu loh. Jadi sebagai supplier lah. Jadi kita mengetahui nih kacamatanya supplier di Indonesia gitu kan. Nah itu barangnya itu nggak mahal, Mas. Kita beli Desember. Barangnya nggak mahal. Tapi pas nyampe ke Indonesia itu jadi 3 kali lipat. Kenapa? Karena perizinannya gitu loh. Karena harusnya barangnya nyampe Januari, tapi ternyata barangnya nyampe April. Padahal kita legalitasnya jelas gitu loh. Biaya logistiknya, dari biaya cukainya gitu. Jadi administrasi birokrasinya itu yang harus diperbaikin biar lebih efisien gitu loh. Tapi formal, artinya legal gitu. ya. Maksudnya tadi tuh apa namanya, pengeluaran tadi itu legal ya, mereka itu masuk ke kas negara ya, taruhlah begitu ya. Ya, cuma ya entah gimana. Harusnya barangnya nyampe Januari, barangnya nyampe April. Tapi kan maksudnya paham ya, ya harus naikin harga dong, karena betul. Itu kan peluang yang loss gitu loh. Harusnya saya jualan dari bulan Januari, saya jualan jadinya bulan April gitu kan. Nah itu jadi mungkin yang pertama dolar, yang kedua mungkin dari segi birokrasinya diperbaiki, masalah legalitas, masalah logistiknya gitu, biar orang bisa lebih ya didukung juga gitu loh. Saya ini penasaran gini kok, maksudnya gini, orang kalau tadi aku garis bawah ya soal sistem perumahan dari hulu ke hilir harus dipikirin ekosistem perumahan begitu. Tapi sejauh ini program pemerintah ya yang kita baca
itu lebih ke hilirnya memang benar ya, Benar, bangun yang kita rumah rasakan, ya kan, ya. terus kemudian renovasi rumah Benar, gitu. Tapi dalam konteks hari ini, nggak tahu nih pemerintahan yang baru ini kan bikin kementerian baru juga nih soal perumahan kan, artinya difokuskan di satu kementerian. Benar. Tapi kalau misalnya dari kacamata Kohardius nih ya, arah dari kementerian ini clear nggak? Bahwa ini akan memperbaiki ekosistem perumahan dari hulu ke hilir. Nah, untuk kalau Sekilas aja, ya, clear nggak gitu kira-kira? ngikutin kebijakan-kebijakan sekarang sih saya belum berani bersuara gitu ya. Karena Iya, kan iya, memang ini masih sesuatu yang baru nih. Dan untuk kondisi yang sekarangnya ini ya, saya kan berbicara sebagai pelaku usaha nih, Iya, iya. bukan sebagai seorang ekonom gitu kan. Tapi yang kita rasakan ya kita nggak mau pesimis, tapi ya Iya, iya. harus jujur ya memang belum berasa dampaknya gitu Oke, lah. oke. Dan tadi poin kedua tuh, poin ketiga ini penting juga Mas Tio. Kalau kita lihat dari negara lain itu kita lihat contoh kayak misal, maaf saya sebut China lagi gitu. Tapi produsennya itu didukung sama pemerintah. Produsennya ya? Benar, kayak Oke. biaya ekspornya didukung. Terus ada insentif tadi tentang teks pajaknya itu Oke. dikurangi gitu kan. Nah, ini mau nggak mau kan orang jadi semangat nih mau memproduksi bangunan gitu kan untuk supplier-suppliernya. Oh, Nah, iya, pasti iya. ujungnya kan jadi lebih murah. Oke, Nah, oke. orang mau bangun rumah juga lebih enak karena bahan bakunya murah. gitu. Kalau kesimpulan saya, kenapa nggak niru sana gitu kira-kira begitu ya? Ya mungkin Tapi nanti lah, memang harus motivasi. digodok, karena Bener. beda, Tapi beda. kalau saya jujur ya, maksudnya nggak usah hal sederhana dulu deh. Nggak usah kayak mereka mungkin udah jauh lebih dari kita lah gitu. Iya, Maksudnya iya, kita juga pasti Harus mengajar. akuin, itu Bener. harus diakuin, Tapi ya. hal sederhana Mas, kayak contohnya pungli. Oke. Ya kan? Nah itu kan maksudnya ngerti nggak ini hal yang Ini bener-bener hal yang nemuin gampang. sih, kalau kita nemuin sih beberapa Iya kali. kan? Hal kayak misalnya pungli coba deh dirapin dulu gitu kan. Iya, iya. Sebelum insentif-insentif itu dilakukan. Ormas-ormas gitu-gitu ya. Mungkin gitu aja maksudnya ya mahal Tapi lah ya. gini, jadi ada konteksnya memang kawan-kawan. Jadi ketika yang tadi mau diceritain Kohardius, kurang lebih beginilah. Ada investasi mau masuk, kira-kira mau bangun pabrik lah atau apa, tapi tiba-tiba perizinannya itu tidak hanya formal, tapi juga informal ya kan, harus bertemu dengan seseorang yang ya itu tadi lah, oknum kita sebutnya. Nah, Ya ini nggak, jadi intinya ya bukan kritik lah, masukan lah untuk Masukan, pemerintah yang betul, sebenarnya ya Mm-mm. keluhan-keluhan dari pelaku usaha bahan bangunan. Iya, iya. Sebenarnya ada satu lagi nih ke pertanyaan yang mungkin agak fundamental ya. Ketika misalnya ini, ya amit-amit ya, terjadi krisis perumahan, krisis rumah, orang benar-benar nggak kejangkau tuh beli rumah. Kira-kira apa yang harus disikapi? Nah, untuk krisis rumah sendiri ini ya Kan datanya udah banyak ini kan. bener. soal itu. Menurut saya nih orang itu memang terjadi krisis rumah sekarang Mas. Tapi terjadinya itu bukan karena orang tidak mau bangun rumah. Justru kebalikannya, mimpi untuk membangun rumah itu begitu besar gitu. Karena saya kan pelaku usaha yang turun langsung ke lapangan. Jadi saya berbicara dengan kontraktor, saya berbicara langsung dengan konsumen saya di toko gitu kan. Terus dengan tukang dan lain-lainnya gitu. Dan gini Mas, kalau dulu nih patternnya nih ya, customer behavior. Orang datang ke toko bangunan, itu mereka dari A sampai Z tuh udah beli langsung sekaligus. Jadi mereka beli semen, sekalian klosetnya, catnya jadi satu gitu. Jadi mereka berani, buying powernya ada. Oke. Gitu. Nah kalau zaman di indis ekonomi, zaman sekarang yang kita rasakan ya orang datang itu udah bawa kalkulator. Bawa Kalkulator gitu kan. Nah mereka cicil gitu loh. Kalau dulu beli semua ya sekarang udah deh bulan ini gue beli semen dulu, beli keramik dulu. Ntar bulan depan mereka datang lagi beli cat tembok gitu kan. Tapi belinya dicicil gitu loh. Oke. Nah jadi beberapa project misalnya sama kontraktor nih, saya kan juga nanganin langsung sama kontraktor ya. Mereka dulu yang speknya ini misalkan harus, contoh saya sebut brand ya, misalkan ini klosetnya harus Toto gitu kan, speknya harus ini, mahal Mas, barang mahal gitu kan. Kalau sekarang tuh udah nggak tergantung spek gitu, ada yang lebih murah nggak, gitu loh. Nanti kan maksudnya, jadi intinya nekan harga lah. Cari variasi yang lebih mungkin bukan fleksibel, artinya lebih terjangkau kali ya. Tapi dengan kualitas ya mungkin ya agak sama juga Ya kan. kalau bisa bahkan sekarang lebih di bawahnya nggak apa-apa gitu loh. Nah, lagian kok udah banyak juga merek-merek yang lain benar ya. sih, jadi udah kompetitif Iya, gitu lebih lah ya. kompetitif. Nah ini kan mencerminkan kepada kita kalau sebenarnya mimpi untuk punya rumah itu masih ada gitu. Oke. Cuma ya mimpi untuk mewujudkannya jadi lebih mahal. Jadi Iya, krisis, bukan karena orang nggak mau punya rumah. Iya, orang loh. pengen punya rumah, Ya. tapi ngelihat situasi hari ini jadi agak ketunda, mungkin begitu ya. Bang, ya? Gitu. Karena ya mungkin ya faktor ekonomi yang Iya. sekarang ini. Kalau ini memang nggak bisa dipikirin sama IPBB doang, ya kan? Ini harus dipikirin oleh semua Bersama, orang gitu kan. benar. Jadi, kok apa kira-kira yang diharapkan ya dari kalangan pengusaha ini ya, dari kalangan pelaku usaha aku sebutnya, terkait dengan situasi hari ini? Kita kan udah mungkin prediksi saya nih ya, kalau bahasa orang pengamat, ini saya tambahin dari bahasa pengamat bahwa Agustus nanti mungkin dolar akan lebih naik lagi.
Kira-kira begitu. Nah ini kan situasi kalau saya sebutnya resiliensinya kan harus benar-benar kokoh. Benar. Nah kira-kira gimana nih? Kalau lihat situasi di beberapa pelaku usaha itu kan punya resilient yang bagus tuh, ya kan? Apalagi sampai generasi kedua, generasi ketiga gitu. Nah ini kalau misalnya situasinya begini terus nggak turun-turun gimana? Nah ini sekarang Triknya gimana? oke, ini tips untuk pelaku usaha gitu ya. Jadi sekali lagi ini saya bukan menggurui gitu ya. Saya pun masih belajar lah, masih belajar banyak gitu. Tapi ini dari pengamatan saya mungkin ini hal logis yang perlu dilakukan gitu selaku pelaku usaha, terutama di industri bahan bangunan. Nah, intinya sekarang kita udah nggak bisa nunggu bola datang ke kita. Betul. Kita harus jemput bola, gitu kan. Jadi kalau dulu tuh, zaman dulu itu masih enak gitu loh. Iya, orang datang beli. Nggak nawar, mereka langsung beli, langsung borong gitu. Mau bangun rumahnya masih nanti, mereka borong semuanya gitu kan. Nah sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Ya karena ya faktor ekonomi tadi gitu kan. Dan nggak cuma faktor ekonomi aja, kompetitor udah semakin banyak gitu loh. Terutama supermarket bahan bangunan kan udah makin banyak. Nah ini beberapa tips dari saya, ada 4. Yang pertama itu perbanyak channel distribusi. Jadi jangan harapin cuma konsumer datang eceran doang. Tapi harapkan juga datang ke project-project, ke kontraktor, terus gayat komunitas kayak arsitek, kayak desain interior gitu kan. Dan mungkin sampai ke online juga. Jadi marketplace online itu dimanfaatkan. Jadi nggak bisa cuma jualan end-to-end customer dari kita ke customer gitu loh. Nah, yang kedua ini supermarket atau industri bahan bangunan seperti saya ini nggak bisa cuma jualan, kita harus sebagai konsultan juga gitu, konsultasi. Jadi kalau banyak orang datang, konsumen itu datang, mereka salah beli, itu bukan karena salah material, tapi mereka nggak ngerti gitu. Nah, jadi kita manfaatkan, kita fokuskan pelayanannya. Jadi kita benar-benar nggak bisa jutek lah. Jadi inti pelayanan harus terbaik. Mereka nggak paham apa, kita edukasi. Kalau mereka ngerasa dibantu, pasti mereka balik ke kita lagi. Misalnya contoh begini, aku pengen bangun rumah tipe industrial misalnya, itu konsultasi dulu ya. Jangan sampai salah beli keramik ya warnanya beda. Kayak gitu lah kurang lebih ya. Nah ini berarti SDM-nya, salesnya semua harus mahir gitu kan. Nggak cuma hafal barang doang, tapi ngerti nih tren-tren sekarang nih kayak gimana nih. Betul. Gitu. Nah ini menurut saya ya kita nggak bisa ngeluh dolar naik, kita nggak bisa ngeluh industri jelek, tapi kita harus bebenah gitu. Nah salah satu mumpung pasar lagi nggak begitu bagus ya kita perbaikin secara internal gitu lah. Yang kedua. Nah yang ketiga Mas Tio menurut saya itu kita harus perbaiki arus kas. Gitu loh, perbaiki arus kas atau kasarnya ya lebih hemat lah gitu maksudnya. Lebih pinter ngalokasiin budgetnya mau kemana gitu. Kayak kalau misal budget marketing contoh mau buat pameran dalam waktu season pasti menurut saya brilian ya. Karena kan itu ngundang orang juga. Tapi kalau misal budgetnya dipakai buat makan-makan doang, traktir ke supplier atau makan-makan sama customer tapi nggak ada faedahnya, itu kan buang-buang duit gitu kan. Betul. Terus selain arus kas juga pinter nih ngelola uang, kayak misal saya mau beli bahan baku itu harus lebih pas nih kondisi pasar gimana. Jangan beli sekaligus banyak tapi barangnya nggak bisa kejual. Tapi jangan beli kedikitan juga, ntar pas orang lagi cari peluangnya nggak ada. Jadi nomor 3 mungkin lebih cermat nih ngatur keuangan gitu. Terus ada nomor 4 dan terakhir ya. Yang terakhir ini menurut saya di zaman sekarang itu harus lebih aware sama teknologi dan konten digital gitu. Karena kan kalau dulu nih misal zaman bapak saya gitu, orang tua kita belanja gitu kan. Itu pasti mereka nggak begitu aware sama sosial media lah. Mereka contoh lah, saya sebut misalkan kloset harus Toto gitu misalkan, atau Amerika Standar gitu. Itu dulu tuh. Pokoknya mau gimana pun harga mati harus merek itu misalkan. Nah, zaman sekarang itu yang belanja tuh kebanyakan bukan mereka lagi, tapi zamannya saya, zamannya Mas Tio gitu. Generasi milenial, Gen Z, yang mereka aware sama teknologi, sama sosial media. Mereka nggak terpaku sama satu brand doang. Mereka bisa nge-research, ngecari, oh ini ternyata oke juga loh, harga lebih murah tapi kualitas, paham nggak Mas? Lebih aware kayak gitu. Nah makanya kita pelaku usaha harus memanfaatkan teknologi sama sebenarnya itu lebih ke edukasi knowledge produk nggak sih? Iya nggak sih? Jadi kita jelasin tuh produk-produk gitu ya. Marketing itu nggak bisa cuma misalkan kalau dulu kan masih efektif dengan brosur, sekarang harus lewat sosial media gitu kan. Dan Google Map itu juga sangat berpengaruh gitu. Karena orang mau cari kan pasti, Mas mau nggak tahu nih mau bangunan mana, kan pasti Mas cari dulu dong di Google yang bagus mana sih ratingnya. Kalau misalnya ternyata bermasalah apa segala macam kan mungkin ngaruh juga gitu. Betul, soal reputasi kan itu. Benar. Jadi intinya dari 4 poin itu menurut saya industri yang bakal tetap stay, industri bahan bangunan yang bakal tetap stay itu bukan yang paling besar, bukan yang paling murah, tapi yang paling bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan kondisi, dengan ekonomi saat ini. Iya, ini harus digarisbawahi kawan-kawan bengkel. Jadi kalau misalnya ini
ini kebetulan saya juga beberapa kali kan bantuin teman-teman pengusaha untuk ya konsultasi lah sebenarnya. Memang rata-rata mereka ngomong soal adaptasi tadi itu sih. Resiliensi paling kuat itu ya adaptasi dengan situasi. Kayak misalnya dulu nggak pernah ada podcast, nah sekarang ada podcast, nah kira-kira gitu ya. Iya iya. Nah mungkin nih kalau misalnya dari sisi konsumen kayak saya nih ya, kok mungkin berpikir bahwa harga bahan bangunan akan terus naik, tapi setidaknya harapan tadi itu tetap ada ya, mau bikin apa namanya bangun rumah atau pingin punya rumah segala macam. Nah, kira-kira pesan dari Kohardios nih buat generasi milenial atau Gen Z, kalau misalnya tetap ini nggak terjangkau rumah ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Agak pusing pertanyaannya sih memang, tapi nggak apa-apa dijawab aja. Kalau menurut saya sih Jangan kebanyakan ngopi misalnya. iya benar, secara nggak langsung itu benar poinnya itu gitu. Maksudnya ya harus bisa untuk adik-adik, untuk saya juga generasi saya juga. Ini reminder untuk saya juga. Betul. Ya harus bisa melihat perbedaan antara keinginan sama kebutuhan gitu. Kita butuh rumah nih, tapi kan misalnya atau kita mau beli mobil. Kan mobil ya udah berfungsi aja, nggak harus punya Mercy atau nggak punya Lamborghini misalkan. Sama rumah kan ya yang penting nyaman, yang penting fungsional. Nggak harus mewah, jangan ikutin standar TikTok lah. Iya kan? Jangan pengennya yang belakang reklame lengkang. Karena banyak saya dengar itu banyak hubungan, banyak rumah tangga itu hancur karena ngikutin standar TikTok. Sama orang makin susah karena ngikutin standar TikTok. Itu halu lah, banyak yang cuma settingan gitu loh. Maksudnya ya realistis lah gitu loh. Jadi lebih bijak dalam mengelola keuangan gitu. Itu yang penting sih, penting. Iya kan, benar kan? Kebutuhan dulu. Kalau memang nggak bisa punya rumah dulu ya mungkin ngekos dulu gitu kan nggak apa-apa gitu loh. Atau mungkin tinggal sama orang tua dulu gitu kan. Iya, benar-benar. Terlepas nanti ada sistem perumahan yang mungkin akan berubah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, jadi usahakan dulu rumah-rumah itu. Iya, kayak lagu dong. Oke, makasih ya kok Adi sudah mampir di Bengkel Video. Jadi nanti kawan-kawan bengkel, kalau misalnya kalian memang butuh bahan bangunan, ya datang aja ke Bazar Bangunan. Iya. Jangan promo lupa, dikit. Ya, saya juga punya channel pribadi juga. Betul. Itu ada di Instagram sama di TikTok itu @hahadius. Jadi saya membahas tentang tips-tips bangun rumah gimana sih, terus kayak memilih bahan material, gimana cara bikin kamar kayak di hotel bintang 5 tapi tetap budget friendly gitu. Iya. Nah, karena tadi deh, jadi perlu garis bawah itu kayak kok ya, mesti ada beberapa produk atau merek ya, memang ya itu tadi sih orang kalau Indonesia tuh ngomong stigma itu luar biasa kan, bukan stigma siapa ya, melekat di kepala dia misalnya kloset tuh Toto dari dulu misalnya gitu. Padahal sekarang itu banyak ya kita nggak ngomong soal itu, tapi kompetisinya memang semakin seru gitu, benar. Jadi nah kita ya semakin banyak belajar lah karena saya apresiasi orang generasi di bawah saya Gen Z itu keingin tahunya luar biasa gitu loh, dan mereka benar-benar research tuh detail gitu loh. Kalau dulu orang tua kamu harus brand ini, tapi mereka tuh pinter, mereka bisa belajar enggak loh. Ini mahal dong, ini menang brand dong misalkan gitu kan. Jadi itu sampai ya perlu bikin RAB sendiri katanya ya. Jadi bikin RAB sendiri katanya kan, saking detailnya ya kan, ini berapa harganya. Karena katalog juga udah banyak ya. Maksudnya beberapa brand itu juga ngasih mencantumkan harga per itemnya kayak gitulah ya. Jadi Gen Z ini sebenarnya luar biasa. Tapi itu tadi balik lagi kalau ekonominya begini terus nih ya harus pick up terus gitu kan. Bagaimana kita bagaimanapun kita optimis lah, semoga pemerintah juga bisa segera memperbaiki segera memperbaiki kondisi ini gitu. Iya, itu yang harus garis bawahi sama pemerintah. Moga aja Pak Fahri Hamzah nonton. Oke, kawan-kawan bengkel dan Lopanomik. Jadi sekilas ya kita diskusi ngobrol soal sistem perumahan tadi itu, industri perumahan, ekosistem perumahan tadi kita udah sempat bahas. Jadi kalau misalnya kawan-kawan bengkel, kawan-kawan Papanomics ada yang pengen punya rumah segera dengan memanfaatkan momentum hari ini, ya mungkin bisa konsultasi sama Kohardios. Oke, ketemu lagi di episode berikutnya, reparasi tanpa basa-basi. Makasih ya, Kak ya. Terima kasih, Mas Tio.